kan Abu Sufyan itu udah balik ke sukunya, ya. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW disinilah awal ketika akan bermulanya yaitu apa? Fatu Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar hari ini ananda solih dan solihah semuanya? Bapak berharap semoga ananda solih dan solihah semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan proses pembelajaran pada hari ini sebagaimana biasanya. Namun alangkah baiknya ananda solih dan solihah sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita seperti biasa mulai dulu dengan membaca doa belajar dan beristighfar sebanyak 3 kali. Ya, doa belajar dapat langsung kita mulai dengan baca doa belajar seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita lanjut dengan istighfar masing-masing 3 kali, ya. Ananda solih dan solihah dapat mengikutinya di rumah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, ananda solih dan solihah sudah kita bacakan bersama doa belajar dan istighfar. Semoga ananda solih dan solihah semua dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini sebagaimana biasanya. Baik, ananda solih dan solihah, sebelum Bapak memberitahukan hari ini judul atau materi pembelajaran tentang apa, baiknya mari sama-sama kita dengarkan ada ayat suci Al-Quran yang berkenaan langsung dengan materi pembelajaran hari ini. Bagi ananda solih dan solihah di rumah, harap mendengarkan dengan baik, ya ananda, bagaimana bacaan ayat tersebut dengan benar dan baik. Terdapat dalam surah Al-Fat ayat 1 dan 2. Diperhatikan ya ananda solih dan solihah, mulai dari tajwid panjang pendeknya, dengungnya, dan hukum tajwid lainnya. Baik, Bapak bacakan ya, mohon didengar baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, sudah Bapak bacakan dan sudah didengarkan ayat suci Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Fat ayat 1 dan 2 berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, ananda solih dan solihah, hari ini kita lanjut materi pembelajaran tentang pelajaran apa ananda solih dan solihah? Tentang pelajaran surah Nabawiyah, ya. Sungguh sangat menarik pelajaran surah Nabawiyah ini, ya. Ayat tersebut berkaitan dengan materi kita hari ini yang berjudul tentang Fatu Mekah, ya, Fatu Mekah. Nah, ananda solih dan solihah, apa tujuan kita
mempelajari sirah ataupun materi pada hari ini tentang Fatu Mekah ya. Di sini Bapak akan menyampaikan tujuan secara umum kita mempelajari sirah nabawiyah ya. Karena tujuannya itu tetap satu, karena kita mempelajari tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW ya. Tujuannya adalah sangat bagus, sangat bermanfaat di dalam hidup kita. Tujuan kita mempelajari surah ini yaitu agar kita dapat membayangkan, dapat merasakan ya, merasakan lebih dalam atau merenungkan lebih dalam bagaimana kepemimpinan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam masa hidupnya ya, diiringi dengan berbagai macam peristiwa sebagaimana yang sudah Bapak sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai perjanjian Hudaybiyah ya, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW mengambil sebuah keputusan, membuat sebuah kesepakatan bersama kaum kafir Quraisy ya. Nah, itulah salah satu tujuan yang sangat penting, agar dengan kita mengetahui bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW akan menambah rasa cinta kita, akan menambah rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, sekarang Bapak Zulhuda akan langsung masuk ke materinya. Nah, Ananda Solih dan Solihah, hari ini merupakan materi lanjutan dari pelajaran surah Nabawiyah sebelumnya, yaitu judulnya ya, dapat Ananda Solih dan Solihah perhatikan pada papan tulis. Nah, Fatu Mekah. Di sini Bapak ada membuat gambar sedikitnya ya, lebih kurang seperti ini. Fatu Mekah. Fatu ya, Fatu itu bisa diartikan sebagai pembukaan ya, bisa diartikan sebagai pembebasan ya. Namun dalam dikaitkan dengan peristiwa ini, yaitu apa? Penaklukan. Bapak yakin Ananda Solih dan Solihah di rumah sudah sering mendengar apa itu kata Fatu Mekah ya, sudah sangat sering, apalagi sekarang Ananda Solih dan Solihah sudah kelas 6 ya. Ya, juga dengan kisah sebelumnya juga perjanjian Hudaybiyah sudah pernah dengar ya, walaupun belum lengkap. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan secara singkat bagaimana terjadinya peristiwa Fatu Mekah tersebut ya, Ananda Solih dan Solihah. Baik, Ananda Solih dan Solihah, peristiwa Fatu Mekah ini merupakan lanjutan ya, lanjutan dari peristiwa kemarin yang sudah Bapak Zulhuda sampaikan. Peristiwa apa? Perjanjian Hudaybiyah. Nah, kenapa Pak? Kenapa bisa lanjutan? Sementara namanya udah beda. Karena Fatu Mekah ini ya, terjadinya itu memang sudah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu sudah berada di kota Mekah ya. Ketika perjanjian Hudaybiyah itu belum bisa masuk, hampir sampai di kota Mekah namun belum bisa masuk ya. Nah, apa sih Pak yang menyebabkan ataupun latar belakang sehingga bisa terjadi peristiwa Fatu Mekah ini? Nah, di sini ada pelajaran penting Ananda Solih dan Solihah. Apa itu? Tentang janji ya. Janji itu sangatlah penting, sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan lalu, itu perjanjian Hudaybiyah. Berarti di sini berkaitan itu ceritanya antara Fatu Mekah dan perjanjian Hudaybiyah ya, tentang janji yang melatar belakangi penyebab terjadinya peristiwa Fatu Mekah ya. Apa tentang janji ini? Yaitu kaum kafir Quraisy ya sudah melanggar janji ya. Janji apa? Janji pada perjanjian Hudaybiyah yang sebelumnya sudah disepakati. Apa janji itu? Pada poin yang paling penting, yaitu janji gencatan senjata atau janji tidak untuk berperang selama 10 tahun. Namun pada saat itu kaum kafir Quraisy jangankan sampai 5 tahun, cuma 2 tahun dia bisa pegang janji itu ya, orang kafir Quraisy itu ya, cuma 2 tahun. Selang 2 tahun mereka sudah melanggar janji tersebut ya. Apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, Ananda Solih dan Solihah? Mereka mengingkarinya. Berarti intinya di sini pelajaran yang bisa kita ambil yaitu apa? Kalau kita berjanji jangan sesekali mengingkari. Itu ya, Ananda Solih dan Solihah, Bapak ulangi. Kalau kita berjanji jangan
sesekali kita mengingkarinya. Paham ya? Ya, Bapak yakin paham. Nah, ketika itu apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, Ananda Salih dan Salihah? Mereka membantu, ya. Ketika itu kejadiannya seperti ini, Ananda Salih dan Salihah. Ada dua suku, ya. Ada dua suku yang sebelumnya itu memang sudah berselisih. Namun karena dibuatnya perjanjian Hudaybiyah ini, mereka sebenarnya tidak boleh melakukan peperangan, ya. Tidak boleh saling pukul-memukul, ya. Apalagi sampai membunuh-membunuh, karena sebelumnya sudah ada perjanjian Hudaybiyah itu, ya. Tapi apa yang dilakukan? Dua suku itu namanya, yang pertama suku Bani Bakr, ya, suku Bani Bakr, dan yang kedua suku Bani Khuza'ah. Nah, Ananda Salih dan Salihah tahu tidak yang mana di antara dua suku ini yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, dan yang mana suku yang mengikuti jejak orang kaum kafir Quraisy? Ya, Bapak yakin? Insya Allah sudah ada yang tahu ya, kalau sudah ada yang baca tentang kisah ini. Nah, jadi di antara kedua suku ini sudah terjadi perselisihan ketika itu, ya, sehingga terjadilah seperti peperangan, ada pertumpahan darah lah ketika itu, ya. Di sini Bani Khuza'ah itu merupakan suku yang mengambil jalan yang benar, ya. Mereka suku yang bergabung dan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara suku lagi dia mengambil jalan sebelah kiri. Biasanya yang kiri-kiri itu tidak baik, ya, Ananda Salih dan Salihah, jalan yang salah, ya. Kalau kiri itu selalu digambarkan dengan yang tidak baik. Suku Bani Bakr ini dia bergabung dengan suku kaum kafir Quraisy. Nah, apa yang terjadi Ananda Salih dan Salihah? Ya, selang 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, yaitu tepatnya tahun ini, tahun terjadinya Fatu Mekah, ya, Ananda Salih dan Salihah, tolong diingat dan didengarkan baik-baik, karena kemungkinan ini akan menjadi pertanyaan Bapak nanti. Terjadinya Fatu Mekah itu tepatnya selang 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah dibuat, yaitu tahun 8 Hijriah ataupun tahun 630 Masehi, dan bertepatan ketika itu dalam bulan Ramadan, Ananda Salih dan Salihah, ya, yaitu pada tanggal 10 Ramadan. Nah, ya, apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy? Kaum kafir Quraisy membantu suku Bani Bakr ini, suku Bani Bakr ini untuk berperang ataupun untuk memerangi suku Bani Khuza'ah, sehingga di situ ada terjadinya pembunuhan, ya. Nah, berita itu sampai ke telinga Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ya. Sehingga dari kalangan kaum kafir Quraisy ketika itu merasa, oh, mereka ini sudah mengingkari janji ini. Bagaimana ini? Sebelumnya kan sudah janji 10 tahun, kok tiba-tiba baru 2 tahun sudah mengadakan peperangan sampai membunuh lagi, ya. Itulah yang namanya ingkar janji, itu tidak baik sama sekali, ya. Ananda Salih dan Salihah harus dijauhi sifat ingkar janji itu. Nah, ketika itu karena kaum kafir Quraisy sudah mereka memang merasa, ya, mereka sadar mereka telah mengingkari janji, mereka mengutus salah seorang yang bernama siapa? Ananda Salih dan Salihah untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW, yaitu Abu Sufyan, ya. Nah, Abu Sufyan waktu itu, ini sebelum Abu Sufyan masuk Islam, ya, Ananda Salih dan Salihah, Abu Sufyan waktu itu diutus oleh kaum kafir Quraisy untuk berdialog lagi, ya, untuk memperbaharui perjanjian tersebut karena sudah dilanggar, ya. Tetapi apa yang terjadi, ya, perlu diketahui oleh Ananda Salih dan Salihah, Abu Sufyan ini dia dari suku lain juga, ya, dari kaum kafir Quraisy, dia dari suku Bani Kinanah. Berarti ada 3 suku di sini Bapak sebutkan, ya. Ada suku Bani Bakr, itu suku yang mengikuti orang kafir Quraisy. Ada suku Bani Khuza'ah, itu suku yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan suku dari Abu Sufyan, yaitu Bani Kinanah. Nah, ketika itu Abu Sufyan datang, ya, ini Bapak contohkan, misalnya Abu Sufyan datang berjalan, ya Rasulullah, saya ingin berdialog mengenai janji, ya, kami sudah mengingkari janji itu lebih kurangnya, ya, Ananda Salih dan Salihah, ya, lebih kurangnya seperti itu. Namun apa yang terjadi? Rasulullah SAW nggak mau dengar, ya, karena ingkar janji itu bukan masalah sepele, nah,
ya, nanda soleh dan solehah. Ingkar janji itu merupakan masalah yang besar, apalagi sampai terjadi kehilangan nyawa orang, ya. Ketika itu Rasulullah SAW tidak mau dengar, ya. Apapun alasan yang disampaikan oleh Abu Sufyan untuk berdialog kembali masalah janji itu yang sebelumnya sudah dipakati tiba-tiba diingkari, tidak mau didengar lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Abu Sufyan pun, ya, beralih pergi lagi kepada sahabat terdekat Nabi. Pada siapa? Nanda soleh dan solehah. Ini perlu diingat, ya. Pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Sufyan mendatangi siapa? Sahabat Nabi terdekat, yaitu dua orang, ya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ya, berdialoglah lagi, menyampaikan masalah janji ini sudah diingkar, ya. Perjanjian Hudaybiyah itu yang dibuat sudah diingkari, ya. Padahal masih baru 2 tahun, kan masih 8 tahun lagi seharusnya, tapi sudah diingkari, ya. Nanda soleh dan solehah, dialog, dan ternyata kejadiannya sama juga, ya. Nanda soleh dan solehah, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab juga tidak mau tidak mau dengar, menolak apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Dan terakhir, ya, ada Abu Sufyan bertemu dengan siapa? Dengan Ali bin Abi Thalib. Yang terjadi apa? Sama juga, Ali bin Abi Thalib juga menolak apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Namun Ali bin Abi Thalib ada memberi satu solusi, ya. Walaupun Ali bin Abi Thalib di sini tidak menjamin solusi itu apakah bermanfaat atau tidak, ya. Apa solusi diberikan oleh Ali bin Abi Thalib? Abu Sufyan disuruh balik ke sukunya, ya. Dia kan pemimpin suku itu. Kebetulan Abu Sufyan ini pemimpin suku Bani Kinanah, ya. Disuruh balik saja sama Ali bin Abi Thalib sama sukunya itu cari perlindungan di sana, ya. Karena memang sudah diingkar janji. Dah pulanglah, karena sudah dibilang sama Ali bin Abi Thalib seperti itu. Pulanglah Abu Sufyan ini menaiki kendaraannya ketika itu kuda ataupun unta, ya. Dah pulang. Enggak dipukul pun, ya. Itulah salah satu contoh sifat Rasulullah yang bisa dicontoh teladan oleh kita semua, ya. Walaupun mereka sudah mengingkar janji, Nabi Muhammad SAW tidak membalasnya dengan marah-marah, tapi dengan diam saja. Nah, apabila engkau marah, maka diamlah, ya. Nanda soleh dan solehah itu akan lebih bermanfaat, akan lebih baik ke depannya, ya. Itu salah satu pelajaran yang bisa kita ambil ketika Abu Sufyan datang ingin bernego masalah janji itu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kan Abu Sufyan itu udah balik ke sukunya, ya. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW, disinilah awal ketika akan bermulanya, yaitu apa? Fatu Mekah, ya. Karena tadi Abu Sufyan sudah sampaikan, Nabi Muhammad nggak dengar lagi, udah rencana ingin datangi kota Mekah itu, ingin menyerbu istilahnya, ya. Menyerbu tapi bukan dengan cara peperangan, walaupun ada senjata juga, ya. Nanda soleh dan solehah, Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat berjumlah 10.000. Berapa jumlah pasukannya Nanda soleh dan solehah? 10.000, ya. 10.000 pasukan yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyerbu kota Mekah ketika itu, karena mereka sudah melanggar janji. Nah, disitulah namanya Fatu Mekah. Dah, dengan segala macam persiapan, dengan segala macam perlengkapan, ya, Nabi Muhammad SAW dengan kelompok para sahabat ketika itu berjumlah 10.000, itu sangat ramai, ya. Nanda soleh dan solehah, berapa? Bapak ulangi jumlah pasukannya? 10.000, ya. 10.000. Nabi Muhammad SAW mendatangi kota Mekah. Nah, sampailah di sebuah daerah, ya, yang hampir berdekatan dengan kota Mekah. Sebelum masuk ke kota Mekah itulah, ya, Nabi Muhammad SAW sangat cerdas menyusun strategi. Karena itu kebetulan juga orangnya ramai, itulah strategi yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi dalam menyusun strategi ini, itu tempatnya daerah itu bernama Zutua, ya, kalau Bapak nggak salah. Itu bisa dibaca lagi di buku Surah Nabawiyah. Sudah sampai di kota itu, Nabi Muhammad SAW membuat strategi dengan membentuk beberapa kelompok pasukan yang akan mengumpul dari segala arah, ya, dari segala arah yang ada di kota Mekah ini, mulai dari bukit, dari darat, ya, dari kanan, dari kiri, dari sebelah barat, pokoknya ingin dikepung biar orang Quraisy ini dia memang betul-betul kalah, ya.
Itu berhubungan dengan ayat yang Bapak sampaikan tadi di awal ya, ananda solih dan solihah ya. Nanti Bapak bacakan terjemahnya biar ananda solih dan solihah lebih paham. Nah, di antara ketika Nabi Muhammad SAW menyusun strategi itu, mengutus beberapa pimpinan pasukan. Di antaranya siapa yang sudah masuk Islam ketika itu? Ayo ananda solih dan solihah. Yang pertama, yang terkenal, sangat cerdas sangat tangkas dalam memimpin pasukan perang, yaitu Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid ya, itu pemimpin pasukan pertama yang mengepung dari bagian arah darat. Kalau apa nggak salah ya, kalau bukan darat, pokoknya mengepung Mekah itu dikepung semua ya. Setelah diutus pasukan Khalid bin Walid, Nabi Muhammad SAW kemudian mengutus pasukan yang dipimpin oleh Zubair bin Awam, juga ingin mengepung di daerah lain. Nah, akan mengepung. Kemudian dilanjut oleh siapa? Ananda solih dan solihah ya, dilanjutkan oleh dua orang lagi sahabatnya, diantaranya Ubaidah al-Ja'far dan Sa'ad ketika itu ya. Ubaidah al-Ja'far dan Sa'ad yang membantu memimpin pasukan untuk mengepung kota Mekah itu. Dan ternyata ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, kota Mekah pun berhasil dikuasai oleh kelompok Nabi Muhammad SAW. Mereka memang nggak ada lawan lagi, nggak bisa lawan lagi ya. Nah, perlu Bapak sampaikan juga, ketika itu ternyata Abu Sufyan juga sudah masuk Islam ya. Ketika dia balik ke Bani Kinanah itu, sebelumnya dia juga udah Nabi Muhammad SAW sudah mengutus salah seorang yang bernama Abbas ya, untuk mengajak Abu Sufyan untuk menyaksikan peristiwa ini, peristiwa Fatu Mekah itu dari arah bukit yang agak tinggi ya, untuk menyaksikan bagaimana khilafah-khilafah ataupun kelompok-kelompok yang mengepung kota Mekah itu untuk dibebaskan ya. Sampai Abu Sufyan ini takjub ya, Masya Allah Subhanallah ya, memang sangat ramai, 10.000 orang. Nah, dengan demikian atas izin Allah Subhanahu wa taala berhasillah kota Mekah ketika itu dibebaskan dari belenggu kaum kafir Quraisy ya. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan strateginya yang sangat canggih ya ketika itu, dengan kepemimpinannya yang sangat bijaksana yang patut dicontoh teladan, dengan akhlaknya yang tidak pemarah, tidak langsung mengambil keputusan ketika ada orang kaum kafir Quraisy yang mengingkar janji, atas izin Allah kota Mekah bisa dibebaskan ya. Sehingga ketika itu setelah Nabi Muhammad SAW sudah menguasai itu daerah kota Mekah ya, orang kafir Quraisy masih di situ, mereka menyaksikan ya, mereka menunggu apa yang akan disampaikan selanjutnya oleh Nabi Muhammad SAW ya. Mereka menyaksikan itu berhala-berhala itu sudah langsung dihancurkan, semuanya dibersihkan dari sekeliling Ka'bah ketika itu ya. Berhala-berhala itu dari sekitaran kota Mekah itu semuanya dihancurkan. Dan para kaum kafir Quraisy ini tidak berani lawan apa-apa, karena mereka yang pertama sudah berbuat salah ya. Mereka hanya terdiam sambil menunggu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga setelah semuanya beres, berhala-berhala itu hancur, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para kaum kafir Quraisy apa? Inilah sifat pemaaf Rasulullah SAW. Nabi Muhammad tidak menghukum mereka. Nabi Muhammad membebaskan mereka semuanya ya, terserah mereka mau boleh masuk ke rumah mereka sendiri ya, boleh mau masuk ke Islam ya, lebih bagus, boleh. Ketika itu disarankan juga oleh Nabi Muhammad SAW boleh masuk, kalau mau masuk ke rumah Abu Sufyan juga boleh ketika itu ya, baik rumah pemimpin Bani Kinanah ketika itu ya, ananda solih dan solihah ya. Nah, terjemahan berkaitan dengan terjemahan dari surah Al-Fat ayat 1 dan 2 yang Bapak bacakan tadi, yaitu tentang kemenangan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW atau kepada kaum muslim ya, kemenangan yang nyata ya. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Itu arti dari ayat pertama ya, agar Allah mengampuni dosamu Muhammad atas dosamu yang lalu maupun yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu jalan yang lurus. Nah, di sini maksud dari ayat yang Bapak sampaikan tadi ya, ananda soleh dan solehah. Jadi nyata kemenangannya. Maksud kemenangan nyata itu apa? Ananda soleh dan solehah
tidak perlu bersusah payah berperang dengan mereka, tidak perlu ada pertumpahan darah, ya, mudah saja menangnya, ya. Itulah hikmah ataupun kebesaran yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW ketika itu, ya. Ananda solih dan solihah, Bapak ini di sini ingin memperlihatkan, ya, sedikit gambaran bagaimana kota Mekah itu setelah dilakukannya peristiwa Fatu Mekah, ya, Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah. Masih ada bekas-bekas batunya, ya. Mungkin ini sedikit gambarannya, ya, Ananda solih dan solihah. Nah, bisa diperhatikan, ya, Ananda solih dan solihah. Di sini ada beberapa khilafah, ya. Ada yang bawa bendera juga, ya, bendera simbol orang Islam ketika itu, ya. Ini ada khilafah 1, ada khilafah 2, khilafah 3, khilafah 4, ya, yang sedang berdiri di sekitaran Ka'bah. Nah, ini yang nampak hitam ini adalah Ka'bah. Di sini ada batu-batunya. Ini bekas batu berhala-berhala itu yang sudah berhasil dihancurkan. Nah, ya, berikut adalah sedikit gambaran kota Mekah setelah peristiwa Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah dari berhala-berhala kaum kafir Quraisy. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran tentang surah Nabawiyah pada hari ini, ya, Ananda solih dan solihah. Semoga bermanfaat, ya. Bapak ambil kesimpulan apa, yaitu kalau kita sudah berjanji, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Fatu Mekah ini, ya. Kalau kita sudah berjanji seperti pada peristiwa ini, perjanjian Hudaybiyah, jangan sesekali kita mengingkari. Oh, kalau memang kita ingin mengubah janji tersebut, jangan setelah kita ingkari baru kita ubah, tetapi sebelum kita ingkari. Boleh janji itu dibatalkan, ya, Ananda soleh dan solihah, tapi jangan diingkari dulu, ya. Kalau orang kafir Quraisy ini, mereka ingin membatalkan janji setelah diingkari, itu sungguh sangat tidak baik, ya, Ananda soleh dan solihah. Boleh janji itu dibatalkan sebelum diingkari dengan syarat apa, Ananda soleh dan solihah? Ada persetujuan di antara orang yang membuat janji dengan orang yang berjanji. Ada persetujuan kedua belah pihak, ya. Tidak boleh hanya sepihak saja langsung ingkar, karena itu akan membawa permasalahan yang lebih rumit. Baik, Ananda solih dan solihah, mengenai tugas, ya, mengenai tugas yang akan Ananda solih dan solihah kerjakan nanti akan Bapak Zulhuda sampaikan pada grupnya masing-masing, nanti dapat dikerjakan, ya, Ananda solih dan solihah, ya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Kita baca doa, dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.